Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mustanna bi sunnatina yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb alam semesta, yang masih berkenan untuk memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dan tidak terhingga. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab atau faktor kita menjadi hambanya yang soleh dan taat selalu. Dan semoga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Tidak lupa para jamaah sekalian, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan izin agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sekedar berbagi ya sedikit yang kami ketahui. Dan para jamaah sekalian, tentunya kami bukanlah orang terbaik ya. Kami bukan orang terbaik di sini. Jadi di sini kami tadi artinya dihubungi ya sekitar jam 5.20 atau 5.15 ya. Ya mungkin tentunya yang namanya cadangan ya, tentu kami tidaklah lebih baik ya dari yang aslinya ya. Kami mohon maaf apabila ada salah nantinya. Kami tolong dikoreksi. Dan tentu saja para jamaah sekalian, kita ingat siapa yang pertama kali untuk mereka api itu dinyalakan. Dalam hadis Nabi SAW ya. Jadi kami mengingatkan diri kami sendiri tentunya para jamaah sekalian. Ada beberapa orang yang api itu dinyalakan untuk mereka. Jadi antaranya adalah orang alim yang, maaf para jamaah sekalian, mencari ilmu atau mendakwahkannya, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qari, pembaca Al-Qur'an, yang tujuannya dia belajar qiraah itu tujuannya supaya dikatakan qari. Kemudian ada juga orang yang berjihad namun supaya dikatakan pemberani. Ada juga orang yang bersedekah namun supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Jadi tentu ini peringatan buat kami. Dan jelas itu pernyataan yang sangat pasti bahwasanya belum tentu orang yang, maaf ya para jamaah sekalian, mungkin sharing ilmu itu pasti terbaik juga di hadapan Allah ya, betul. Karena kita ingat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ya sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi tidak usah minder, tidak usah para jamaah sekalian, tidak usah merasa kecil. Kita semua sama ya. Yang penting kita tidak menyombongkan diri. Kalau kata sahabat, orang itu kalau sudah merasa dirinya baik, wah itu sudah bahaya sudah bahaya ya. Makanya jangan sampai, maaf ya para jamaah sekalian, saya pribadi memperingatkan saya pribadi, jangan sampai ngomong di hadapan orang berarti baik. Sama sekali tidak ya, pasti tidak. Nah para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ya sekarang di masa-masa Desember ini banyak orang yang, maaf ya para jamaah sekalian, ribut ya berkenaan dengan masalah Natal atau nanti akan ada tahun baru dan yang lainnya. Dan ini tentunya para jamaah sekalian, insya Allah antum sudah sering ya mendengar masalah ini. Tapi nanti ada pembahasan namanya al-wala dan al-bara sebenarnya.
loyalitas dan berlepas diri. Ada prinsip dalam Islam yang namanya al-wala dan al-bara. Jadi para jamaah sekalian, kepada siapa kita berloyal dan kepada siapa kita berlepas diri itu penting. Ya. Karena kalau misalnya seseorang itu tidak punya identitas seorang muslim, ya sudah susah ya. Nanti akan kita bahas ya. Jadi supaya kita tidak tidak langsung tidak berurutan, kita hindari yang tidak berurutan, maka kita langsung mulai dulu dari awal pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi para jamaah sekalian, Rabb kita adalah Rabb yang Maha Penyayang. Jadi kalau mengingat hadis Nabi SAW, ketika kita tahu ya, di hadapan sahabat, Nabi melihat seorang ibu yang mencari-cari anaknya. Kemudian ketika anaknya itu ketemu, si ibu ini mendekapnya. Nabi bertanya, apakah mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya ke api? Ini saya singkat saja ceritanya, panjang hadisnya. Maka para sahabat mengatakan, ya jauhlah kemungkinan itu. Ya, sayang ibu kehilangan anaknya, ya, seorang ibu yang punya rasa sayang tinggi kemudian kehilangan anaknya, kemudian menemukan kembali anaknya. Apakah kemudian dia mendekapnya? Kemudian orang ditanya, kira-kira ibu itu tega nggak untuk melemparkan anaknya ke neraka? Maka dalam hadis itu disebutkan bagaimana? Maka Allah tentu, para jamaah sekalian, lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu tersebut. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding diri kita kepada diri kita sendiri. Makanya dibuatlah syariat itu. Ya. Kadang orang pikir, kenapa sih ada syariat zakat? Kenapa sih ada syariat haji? Capek-capekin saja. Mungkin ada yang berpikir, bahkan ada yang liberal ngomong apa? Ya kalau haji itu kenapa harus di bulan haji saja? Kenapa enggak di sepanjang tahun supaya tidak ada desek-desekan kemudian meninggal begitu? Ya di terowongan Mina dan yang lainnya. Padahal ada tujuan tersembunyi. Allah nggak butuh ibadah kita. Jelas Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, jelas sama sekali, sangat clear dan jelas Allah tidak butuh ibadah kita, sama sekali nggak butuh. Mau kita jadi orang baik, mau kita jadi orang buruk, itu kembali ke diri kita. Ya, tapi ada hikmah di masing-masing ibadah itu. Ya, makanya kalau kita paham ini para jamaah sekalian, maka akan lebih sederhana masalah itu. Ya, lebih sederhana masalah itu. Tapi ya karena nggak paham, ya kadang-kadang ngeluh begitu. Ya. Jadi dalilnya kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rabb kalian itu, ya, saya artikan Rabb ya, supaya nggak sama dengan agama lain, ya. Atau ilah. Ya. Kalau dikatakan Tuhan, sebenarnya kan nggak ada. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Allah itu atau Rabb atau ilah dalam Al-Quran diartikan dengan Tuhan. Ya cuma supaya nggak sama dengan agama lain. Ya bukan berarti saya melarang ya, tapi lebih menghindari dan mencari yang paling aman. Dan ilah kalian atau Rabb kalian itu adalah Rabb yang esa. Ya, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. La ilaha illallah Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang berkali-kali tapi kita mungkin tidak ngeh. Atau kita baca Al-Quran tapi kita nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya kita kadang ada yang sampai mengatakan, maaf ya para jamaah sekalian, takdir itu kejam misalnya, atau gimana? Gimana ya? Ini berat ini, bertentangan langsung dengan Al-Quran. Takdir yang buat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengatakan takdir itu kejam, berarti Allah itu maaf. Kita menafikan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, kenapa kita perlu berkasih sayang para jamaah sekalian? Karena kita ingat dalam surat At-Taubah ayat 128,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi pernah melewati sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu sedang membicarakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa kan orang membicarakan takdir. Takdir itu gimana sih faktanya sih? Orang disuruh untuk, maaf para jamaah sekalian, disuruh sholat, disuruh puasa, tapi Allah juga mentakdirkan seseorang itu masuk neraka. Lah kalau gitu nggak ada gunanya dong sholat, nggak ada gunanya dong ibadah. Ya, mungkin kan orang berpikir ini kayak ada kontradiksi begitu. Kok ada kontradiktif? Itu kan akal kita sebenarnya, para jamaah sekalian. Akal kita. Ya, akhirnya ya zaman itu ada sahabat-sahabat yang kumpul ya di masjid ngobrol tentang apa? Takdir ini. Maka Nabi tidak suka. Ya. Nabi maaf tidak menyukai hal ini, dan Nabi memperingatkan para sahabat supaya nggak begitu. Ya. Jadi betapa Nabi itu ingin supaya kita ini apa? Nggak mikirin sesuatu yang ribet. Karena masalah takdir ini adalah bukan, kata ulama semua, hampir semua ulama, tidak untuk diperdalam sekali masalah takdir ini. Karena khawatirnya kenapa? Bisa jadi, maaf para jamaah sekalian, kalau kita memikirkan terlalu dalam, bisa jadi kita salah satu kelompok yang maaf bermasalah, yaitu Jabariyah atau Qadariyah. Ya, Jabariyah yang mengatakan bahwasanya ya Allah itu memaksa kita semua. Salat ini kita dipaksa oleh Allah nih. Kita nggak punya keinginan. Ya, ya. Jadi semua ini dipaksa oleh Allah. Kalau Qadariyah sebaliknya, takdir itu nggak ada apa namanya, maaf ya, tidak ada campur tangan Allah di situ ya. Orang mau sholat, mau mencuri. Ya. Karena untuk menghilangkan apa sifat kedoliman dari Allah, maka dia mencoba untuk mentakwil. Itu kalau orang ngotot ya. Nabi makanya dari awal sudah ngomong, kalian itu tidak apa namanya, tidak diperintahkan untuk seperti itu, membahas terlalu dalam masalah takdir. Artinya Rasul di sini sebutkan apa? Ingin mudah bagi kita. Maka inna dina yusrun wala yushad ahadun hadad dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidak ada orang pesunnya kecuali dia akan terkalahkan oleh kesulitan yang diciptakan sendiri. Ya, begitu para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Enggak ada yang susah sebenarnya. Ya. Jadi kalau ditanya, lah kalau gitu gimana Muhsin? Orang disuruh sholat, disuruh puasa, tapi Allah juga mentakdirkan orang itu masuk neraka. Jadi kaidah sebenarnya kita nggak bahas masalah, tapi sekilas saja ya para jamaah sekalian. Yang pertama, Allah itu nggak mungkin mendolimi seorang hamba. Itu yang pertama. Allah nggak mungkin mendolimi seorang hamba. Ya. Jadi ketika seorang itu masuk neraka, berarti memang dia berhak untuk masuk neraka. Ya, bukan sengaja Allah bikin dia susah, enggak. Kalau orang hidup di hutan, nggak pernah ketemu apa agama, nggak langsung, nanti akan ada ujian tersendiri. Tapi kalau orang udah mendengar ada ceramah, ada buku-buku yang disebarkan, kemudian ada internet yang bisa diakses, tapi dia tetap masih maaf ya, mengatakan semua agama sama misalnya, ya, atau maaf para jamaah sekalian, mengatakan bahwasanya Rasul adalah sama seperti manusia biasa, bisa salah, bisa benar dalam semua hadisnya. Ya, itu berarti masalah besar tuh orang. Hidup di lingkungan seperti ini di Indonesia, tapi dia berpikiran seperti itu, ya. Nah, ini kembali ke masalah kita. Jadi kita ini memang diarahkan untuk selalu Ar-Rahman Ar-Rahim para jamaah sekalian. Kita sayang kepada diri kita, ya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai keluarga kita, itu memang sesuatu yang memang diarahkan. Dan tentunya Nabi mengatakan irhaman fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang, ya, apa sesuatu yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Maaf para jamaah sekalian, kalau saya lihat di Facebook, di Twitter atau di media sosial, kadang pedes-pedes ya, ucapan orang itu ya, nyinyirin itu nggak habis-habis nyinyirnya itu. Ya. Rasa sayang itu gimana gitu masih perlu dipertanyakan. Padahal kita kan mayoritas kaum muslimin ya, banyak. Ya.
kita 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 sedang tidak membicarakan buzzer ya, membicarakan orang yang betul-betul akun real lah misalnya. Ya, akun yang nyata. Bahkan sesama sesama orang yang menuntut ilmu pun kadang-kadang pedes gitu ya. Ya, idealnya kalau dalam dunia keilmuan wajar kita diskusi wajar ya. Karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pasti benar 100%, nggak ada. Ya kecuali apa? Ya Nabi SAW karena beliau maksum tentunya. Ya. Tapi kalau ustadz, kiai, ajengan, LC, doktor atau yang lainnya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka di situ ada fungsi diskusi. Ya. Tapi apa? Ada adabnya. Ada adabnya. Tapi kalau kita lihat ya kadang-kadang sih nggak, kurang ya maksudnya. Maksudnya sifat menjelekkan orang itu masih terbawa begitu ya. Nabi itu bagaimana sih? Kalau ditanya, kana khuluqul Quran, kata Aisyah. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran bagaimana? Kita lihat seperti yang kita baca barusan tentang adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmah itu begitu kuat posisi itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kalau kita bisa seperti itu, maka ketika kita menghadapi ada orang ngomong nih di media, selamat Natal, tidak ini adalah bentuk toleransi. Kita nggak suka perkataan itu. Sebagai seorang Muslim, ya, kalau disuruh dikatakan yang nggak mengucapkan selamat Natal berarti intoleran, pasti salah kan? Saya pikir itu jelas. Tapi didukung misalnya. Ya. Pokoknya ada orang yang punya kedudukan, ya, atau ada orang terkenal mengatakan selamat Natal, dan kalau nggak selamat Natal ya berarti intoleran, nggak toleransi begitu. Ya. Nah, kita nggak suka ada sosok seperti itu, meskipun dia orang terkenal, meskipun berkedudukan. Tapi cara kita tentunya apa? Kita harus memberikan masukan itu dengan apa? Dengan adab, didasari rahmah ya. Sayang kepada dia, bukan benci. Ya. Apa yang kata salah seorang ulama ya? Apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke hati. Kita ngasih nasihat anak istri kita, kalau nggak dari hati, susah. Kenapa? Misalnya tendensi, misalnya seorang suami ini menasihati istri, kalau bisa akhwat itu harusnya apa? Nggak main Facebook, nggak main TikTok, nggak main Instagram, ya fokus saja menuntut ilmu agama, ya. Jangan suka ngelihat laki-laki yang ganteng-ganteng, misalnya dia ngomong gitu ke istrinya, ya, bagus. Tapi suaminya sendiri menasihati itu, ya bisa jadi tendensinya apa? Ya karena dia cemburu, tapi dia sendiri laki-lakinya itu suka gitu juga. Misalnya ya, melihat media sosial yang isinya maaf ya, perempuan yang tidak menutup aurat, kemudian yang joget-joget dan yang lainnya. Ya susah gitu. Ya. Ya, makanya kan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu memberikan nasihat kepada orang yang pegang HP ya. Ya. Artinya semuanya akan ada hisabnya. Apa yang kita lihat ada hisabnya semuanya. Ya. Jadi kalau kita ingat firman Allah, "Ma yalfidhu min qawlin inna ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang itu mengucapkan lafaz kecuali sisinya ada raqib dan atid. Itu lafaz, satu lafaz bisa dihitung ya. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah yang nggak ada artinya pun tetap dihitung atau dihisab, tapi intinya yang kecil pun pasti akan ada hitungannya. Maka kalau kita buka-buka pun ya ada hitungannya mestinya itu. Ya, para jamaah sekalian. Maka kembali ke pembahasan kita. Jadi, para jamaah sekalian, kita ngomong nih, nggak usah gitu, Pak. Toleransi itu nggak harus atau nggak menuntut kita untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, tapi kalau kita menghujat, ya, kita ingin menunjukkan diri kita hebat, bahkan kita ingin mengatakan ingin menunjukkan kita ini supaya terkenal, wah sudah berat sudah. Ya, berat sudah para jamaah sekalian. Diterima susah, bisa-bisa kita dicokok polisi kan gitu ya, kena undang-undang ITE misalnya. Ya meskipun kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ingat para jamaah sekalian, kita ngomong kebenaran sama nggak ngomong kebenaran sama-sama mati.
Nih kita amar ma'ruf nahi mungkar nih. Orang amar ma'ruf nahi mungkar akan mati nggak? Ya mati. Kalau nggak ngomong nih, orang posisi mau aman, oh saya nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar ah. Kenapa? Supaya saya aman, nggak ada musuhnya. Mati juga kamu. Ya, paham sih kita ya? Jadi mau orang itu ngasih nasihat atau nggak nasihat, sama-sama mati juga. Jadi intinya apa? Lebih baik apa? Meninggal dalam keadaan ngasih nasihat, ngasih masukan. Tapi dasarnya apa sebenarnya ngasih nasihat itu? Ya, dasarnya apa? Dasarnya ingin menunjukkan dirinya hebat kah? Ingin menunjukkan dirinya itu berpendidikan S1, S2, atau S3 kah? Ingin menunjukkan dirinya itu orang yang sudah ngaji lama kah? Nah, itu kembali ke masing-masing kita. Allah yang Maha tahu. Tapi idealnya, ini saya bicara ideal, itu adalah unsur akhaka dzaliman aw matluman, kata Nabi SAW. Tolonglah saudaramu baik dia itu dolim ataupun didolimi. Kalau dolim itu apa? Ya dia itu kan sesat nih, diluruskan kembali. Ya. Maka kalau kita katakan intoleran tuh, ya toleransi nggak harus apa jamaah sekalian. Toleransi nggak harus mengucapkan Selamat Natal, kan gitu. Jangan ajari bangsa Indonesia ini untuk toleransi para jamaah sekalian. Jangan sekali-kali. Sudah ratusan tahun kita ini hidup, ya maksudnya kaum muslimin ya di Indonesia ini kan udah, maaf ya, sejak zaman Belanda. Ya. Bagaimana sih sikap kaum muslimin di Indonesia terhadap orang non muslim? Ya. Nggak perlu diajari tentang toleransi. Ya. Nggak ada ceritanya kemudian orang sweeping, kemudian gereja dibakar atau wihara dibakar, sweeping terus kemana-mana. Nggak ada ceritanya. Tapi kenapa kita ini apa? Diajarin itu. Maksudnya ini contoh saja. Ya. Kita boleh marah untuk Allah, lillahi ta'ala ya. Ya. Marah untuk Allah, bukan marah untuk diri kita sendiri. Ya. Tapi apa dasarnya? Yang pertama adalah kita ini sayang yang pertama. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang maaf ya, aneh itu. Masalah kita para jamaah sekalian, itu kan syubhat dan syahwat. Sekarang ini kan masalahnya apa? Sumbernya syubhat dan syahwat. Nabi kan jelas ngomong, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsirun minan nas. Wa man taqal syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Halal itu jelas kata Nabi, haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang enggak jelas gitu. Tidak banyak orang yang tahu tentang yang benar itu. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah apa? Menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, kembali ke masalah kita baca. Syubhat lawannya apa? Syubhat itu dilawan dengan ilmu. Syahwat lawannya apa? Syahwat dilawan dengan sabar. Kata ulama begitu. Ya, syubhat itu lawannya apa? Kita harus lawan dengan ilmu. Nggak mungkin kita lawan dengan apa? Sabar. Ada orang nih, kita menghadapi syubhat banyak di media. Ya dalam masalah agama, kita nggak berbicara masalah politik dan yang itu bukan masalah kita. Masalah agama ya, di media kan banyak mungkin syubhat ya yang tersebar, media sosial, online atau media konvensional, ya TV dan yang lainnya. Ya. Kemudian kita lawan dengan sabar, sholat di masjidnya nggak bisa. Kita harus lawan dengan apa? Ilmu. Kita harus lawan apa? Dengan hujjah. Ya. Tapi kalau syahwat ya tadi tuh, HP misalnya banyak godaannya nih, ya, ngelihat YouTube, tapi nanti sedikit demi sedikit YouTube tampilan sampingnya ada film kah atau apakah, itu kan syahwat tuh kan. Kita lawan dengan apa? Sabar. Ya, karena sabar itu kan tiga jenis ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sabar dalam kita melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, para jamaah sekalian, azanallahu yakum. Nah, kembali ke masalah kita tentang saling menyayangi para jamaah sekalian, ini kemana-mana jadinya ya. Nah, jadi saking rahmahnya Allah para jamaah sekalian, ya, saking rahmahnya Allah, itu ada orang menolong anjing, itu sudah sering kita bahas ya, tapi saya ingin mengulang-ulang lagi lah, biar kita ini yakin dengan rahmat Allah. Jadi kita ini, maaf para jamaah sekalian, mungkin bukan kita ya, saya misalnya, mungkin saya yang banyak dosa ini, kalau mati itu nggak putus asa begitu. Ya Allah, banyak dosa saya nih, gimana ini? Ya, saya ketemu Allah nih. Aduh, jangan-jangan udah langsung lolos masuk neraka nih. Tapi kalau kita ingat Allah itu punya rasa sayang, kita masih punya harapan.
Karena Nabi sendiri mengatakan, jangan seseorang itu la yamutanna ahadukum illa wa yahsinu billah. Jangan seorang itu meninggal kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Ini kata Nabi loh ya. Jangan seorang itu meninggal kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Ya kita ingat ya, memang dosa, kadang-kadang orang kan kalau dalam sakarat mungkin terbayang tuh kan dosa-dosa masa lalu dia. Bisa jadi apa, orang itu putus asa. Kalau iblis datang nih, bayangkan iblis datang dalam bentuk bapaknya atau kakeknya atau kemudian ngasih apa? Ngasih pertolongan. Wah. Kita ingat cerita-cerita itu kan. Bahkan imam-imam besar, salah satu cerita itu imam besar datangi iblis yang menjelang kematiannya. Ya. Tapi apa, mereka tetap bertahan. Maka kalau orang husnudzon kepada Allah, insya Allah tetap bisa bertahan ketika menghadapi apa, sakaratul maut. Ya. Tapi kalau nggak berhusnudzon, berat nih lawannya. Karena dia harus melawan diri sendiri dan dibantu oleh iblis yang mencoba untuk menyesatkan kita tentunya. Jangan para jamaah sekalian, jadi jangan berpikir oh saya aman. Imam besar aja didatangi ya. Datangi iblis ya, sebelum meninggal atau bahkan dan tetap beliau bertahan istiqomah begitu. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, kan gitu. Nah, para jamaah sekalian, kita husnudzon kepada Allah ya. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus husnudzon. Jangan sampai kita berpikir ini gimana sih? Kaum muslimin kan mayoritas di Indonesia. Kok cobaannya enggak habis-habis? Ingat para jamaah sekalian. La ya'ti 'alan nas zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang suatu masa kecuali setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi jangan heran, kok tambah kesini tambah enggak bagus nih keadaannya. Mungkin politik atau sosial atau ekonomi ya, terutama yang menerpa kaum muslimin. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Tidak ada suatu masa itu datang kecuali setelahnya itu ya maaf saja tambah enggak bagus begitu. Ya, kalau kita bandingkan zaman sahabat kok enak banget, ada orang tolong menolong dan yang lain, kemudian agama itu tidak para jamaah sekalian, agama itu dijaga. Tapi kalau sekarang ini maaf ya, mungkin orang yang suka menyebarkan syubhat itu jadi punya suara ya di media dan yang lainnya. Ya enggak seperti zaman dulu. Ya para jamaah sekalian, ya kita harus sabar. Ya karena sudah Nabi sudah ngomong gitu. Cuma makanya kan kita ini diarahkan tuh diarahkan untuk terus istiqomah. Makanya kan ada, kata Nabi itu kan, ada orang di zaman setelah sahabat yang dia itu bisa mendapatkan pahala 50 sahabat. Karena bertahan dari bertahan dari serangan bertubi-tubi, serangan syubhat dan serangan syahwat. Kalau orang, para jamaah sekalian, orang hidup di tahun 70-an atau 60-an, maksiat itu kan wasilahnya ya terbatas ya. Ada konser itu kan, kalau orang mau maksiat kan harus datang ke sana dulu ya, bayar, naik mobil mungkin ya. Kemudian baru ada yang joget-joget. Tapi kalau sekarang orang mau maksiat, tinggal buka HP-nya saja. Nah, jadi semakin kesini cobaan semakin besar. Dan anak-anak kita hidup di masa yang sekarang ini seperti ini. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ya kita tentunya ya di sini kami ingin bisa jam berapa kira-kira? Masih banyak, alhamdulillah. Ya. Saya ada materi lagi. Jadi termasuk rasa saling menyayangi ini para jamaah sekalian, sesama kita kaum muslimin. Ya. Tapi sayang itu beda-beda ya. Sayang kita kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi dibanding orang yang fasik. Apa itu fasik? Maaf ya, pelaku dosa besar misalnya, yang terus-menerus melakukan dosa. Sayang kita masih muslim tapi beda ya. Sayang kita kepada ahlu sunnah itu lebih tinggi dibanding sayang kita kepada ahli bid'ah tentunya ya, karena sama muslim ya. Bahkan ya kalau sekarang, maaf para jamaah sekalian, kalau ada arahan, ada gerakan, ada dorongan supaya kita ini misalnya membiarkan orang Ahmadiyah ya, atau orang Syiah yang jelas mengkafirkan para sahabat, maka
Ada tingkatannya orang-orang. Apakah dia orang awam ataukah orang yang memang sudah berilmu? Yang seperti itu ya. Jadi para jamaah sekalian, kita jelas-jelas ya, ini meskipun orang yang terkenal yang ngomong. So, kaum muslimin yang ahlus sunnah wal jamaah tentu tidak ridho dan tidak rela kalau ya Nabi kita ini dikatakan bukan Nabi terakhir tentunya kan. Nabi terakhir misalnya kata siapa? Ahmad, yang Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad, ya Mirza Ghulam Ahmad, ya Mirza Ghulam Ahmad. Nah ini tentu kita nggak bisa disuruh untuk apa ya, nyaman kemudian seperti tidak terjadi apa-apa begitu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, kita taat kepada pemerintah itu untuk sesuatu yang ma'ruf. Ya, taat kepada pemerintah itu sesuatu yang ma'ruf ya. Ada orang tuh salah kaprah, salah paham. Kalau taat kepada Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau kepada pemerintah semuanya wajib. Nah, memangnya pemerintah lebih daripada Allah kan? Enggak, maksudnya tapi secara umum kita ini wajib untuk taat pemerintah. Iya, tapi kalau dalam kemungkaran ya tentu tidak bisa kan begitu kan? Ya. Misalnya kalau misalnya kita harus mendirikan masjid Ahmadiyah misalnya, nggak bisa disuruh tolong menolong mendirikan masjid Ahmadiyah, nggak bisa tentunya. Masjid yang di mana situ Nabi dikatakan bukan Nabi terakhir, nggak bisa. Ya kalau lakum dinukum waliy terserahlah kan gitu. Ya kita tentu nggak membunuhi mereka, tidak tidak memukuli mereka di jalan, enggak. Kita taat kepada pemerintah ya, kita ya di Indonesia ini kan ya bukan negara yang 100% menerapkan syariat. Ya, maka kita harus menjaga, tapi ya nggak bisa juga kita kalau disuruh harus apa? Tolong menolong dalam misalnya membantu mendirikan Masjid Ahmadiyah atau mendirikan Masjid Syiah yang di mana Allah Subhanahu wa taala para sahabat tuh sebagian ya dikafirkan ya. Jadi Syiah itu kan sebenarnya bermacam-macam ya para jamaah sekalian. Syiah itu bermacam-macam. Cuma yang terkenal yang cukup banyak itu kan sekarang Rafidhah itu ya. Yang mengkafirkan para sahabat itu ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah para jamaah sekalian, ada orang awam di antara mereka, maka kita ini rasa sayang kita ini masih apa? Ya nggak seperti orang ahlus sunnah murni kan gitu. Karena mungkin orang awam jadi nggak tahu. Jadi sayang itu pun bertingkat-tingkat ya. Kepada kaum muslimin pun bertingkat-tingkat. Ahli maksiat ya tentu sayang kita kepada ahli maksiat nggak sama dengan sayang kita kepada orang yang taat kepada Allah. Ya ini ada tuntutan wala dan barak di situ tentunya. Ya. Jadi bukan berarti sekali lagi jangan salah paham ya, bukan berarti kita apa? Ketemu orang Ahmadiyah langsung dibunuh atau dipukul, enggak begitu. Enggak. Tapi maksud kami adalah kita nggak bisa ada dalam keadaan tertentu, ada batasan tentunya, nggak bisa. Meskipun kita hidup di negara yang majemuk tentunya. Ya. Dan ini termasuk bentuk sayang kita. Kalau kita nggak bantu mereka, harapan kita mereka sadar begitu. Ya. Kita nggak ngasih anak kita ini jajan berlebih supaya dia nggak melakukan menggunakan uang ini untuk sesuatu yang bermasalah dalam syariat. Itu bukan berarti nggak sayang, tapi tujuannya apa? Dia supaya kembali, namanya hajar ya. Dalam istilah syariat itu namanya hajar. Hajar itu boykot. Ya. Boykot. Orang-orang yang sesat itu perlu diboykot. Ya. Kalau ada maslahatnya ya para jamaah sekalian ya. Kalau ada maslahatnya. Ya kita jengkel juga para jamaah sekalian. Kalau misalnya nih ada kelompok dalam Islam, ya kita sholat di masjidnya dicuci bekas kita. Ya gimana ya? Ya antum sendirilah. Kesesatan sampai segitunya. Ya tentu kita nggak bisa disuruh sama menyayangi dia sama seperti menyayangi kaum muslimin yang lain. Nggak bisa. Ya, paham ya maksud saya ya, kelompok tersebut. Tapi di Bogor saya kira ada ya. Ya. Intinya apa? Kita menghajar itu bukan murni hajar, memboikot bukan, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya beliau-beliau itu sadar begitu. Nggak layak untuk mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak benar. Ya. Dan tidak benar pula kalau mengkafirkan para sahabat atau Aisyah dikatakan maaf para jamaah sekalian pezina, atau Abu Bakar dan Umar dikatakan sebagai toghut misalnya. Berat sekali kita harus disuruh untuk apa? Ya mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kaum muslimin yang nggak bisa. Ya meskipun itu arahan dari yang punya otoritas tentunya. Nah kembali ke masalah kita
para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Dan kepada sama kaum muslimin tentu kita harus menghindari namanya ghibah ya. Ya, ghibah. Ya, kalau ditanya Nabi kan ditanya misalnya tentang ghibah, Nabi menjawab dzikruka akhaka bima yakrah. Ini termasuk bentuk sayang kita. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia enggak suka. Ya. Tapi sekarang ya sekali lagi di media sosial orang enggak ngomong tapi ngetik. Ya. Makanya berat para jamaah sekalian. Ya. Lisan ini ringan. Lisan ini ringan. Tapi efeknya berat. Makanya Nabi mengatakan ini, man yatmanu lima baina lihi wa ma baina fakhidai atmanul jannah, barang siapa yang menjamin ya, apa yang di antara dua kumisnya dan apa yang di antara dua pahanya, maka aku akan menjamin untuk dia surga. Itu kan mungkin antum hafal semua ya. Berat. Ya. Orang yang dikatakan maaf terpelajar pun ya kadang-kadang tajam sekali lidahnya itu seperti silet, lebih tajam dari silet itu. Ya. Tujuannya baik untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi bukan berarti menjatuhkan orang ya. Ya. Kita ini mengkoreksi orang satu sisi ya, kita tidak menjatuhkan seluruhan. Ya. Nah, ini yang kadang susah. Ini butuh perincian. Perincian ini kita dapatkan dengan apa? Dengan ilmu para jamaah sekalian ya. Tapi ingat, kalau kita benar, ya, kalau kita benar para jamaah sekalian dan kita berjalan istiqomah di jalan itu, maka celaan orang itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Makanya kan kata ulama, orang yang ikhlas itu sama bagi dia antara orang yang mencela dan orang yang muji. Itu tingkatan yang tinggi juga. Antum sholat di masjid dicela orang, antum sholat di masjid dipuji orang, itu sama. Gimana caranya kita bikin hati kita seperti itu? Itu derajat ikhlas yang dimaksud oleh ulama. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Ya. Jadi dipuji orang rasanya sama kayak dicela orang, maksudnya nggak ada bedanya gitu, nggak ngerasa apa-apa gitu. Itu udah masya Allah sudah. Ya. Orang nyinyir, biarin aja orang nyinyir. Saya mah tetap apa? Tetap sholat di masjid. Ya. Ya. Orang muji, ya nggak pengaruh. Saya nggak, ya biasa saja gitu. Ya. Nah ini yang susah. Ya. Bahkan kadang-kadang manusia itu nggak sadar. Sekali lagi setan itu pintar para jamaah sekalian. Iblis itu pintar. Udah ribuan tahun dia berpengalaman. Iblis itu kan ribuan tahun dia tahu karakter manusia itu. Setan juga umurnya panjang. Jin-jin kan umurnya panjang gitu kan. Tahu karakter manusia. Hobinya apa, sukanya apa. Supaya apa? Dipuji, harta, tahta, ya. Kemudian lawan jenis. Ya itu muter di situ tuh. Ya. Muter di situ. Tahta itu apa? Termasuk kedudukan di tengah-tengah masyarakat, pujian. Ya. 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 Makanya kan para jamaah sekalian, ini kembali betul-betul menjadi lecutan bagi kita ya. Ya. Terutama bagi kami pribadi tentunya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita ingat nih surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah di sini para jamaah sekalian ada betul-betul Allah itu sudah ngasih kita petunjuk, ngasih kita guidance, ya. Hidup ini gimana cara menghadapinya? Manusia itu, ya kalau kita boleh kasih faktanya para jamaah sekalian. Kalau kita lihat ada siput dia berjalan di tembok, ya, itu mirip manusia. Naik. Dia tahu dia akan meninggal, tapi kenapa dia bangun rumah di tembok yang sangat mudah untuk runtuh? Sangat mudah. Kalau ada air nih, siput tuh kalau kena air, misalnya kena hujan, dia lagi merangkak di tembok, jatuh kan? Tapi manusia kalau kita lihat, ya,
Kalau kita lihat, maaf nih para jamaah sekalian, ya cintanya kepada dunia ini seakan-akan dia itu hidup abadi. Bahkan ya agama pun dijadikan komoditi lah begitu. Ya, ya, saya ada kisah cerita ini. Saya menukil saja ya. Ini kisah nyata. Ada seseorang itu memanggil ustadz yang terkenal, bang ustadz yang terkenal. Tolong kasih tausiah lah di tempat kami. Kemudian berapa budgetnya? 5 juta. Kalau 5 juta mah cuma 5 menit katanya. Jadi ya ada hitung-hitungannya. Jadi 1 juta 1 menit gitu ya. Ini kalau teman-teman. Dan benar datang. Oh, enggak apa-apa, yang penting datang lah, kata panitianya. Datanglah gitu. Ya, datanglah pokoknya ke kajian ini meskipun cuma 5 menit enggak apa. Yang penting apa? Dai terkenal datanglah. Ternyata dikasih apa? Dikasih bonus pada jamaah sekalian. 2 menit jadi 7 menit. Jadi 5 juta dapat 7 menit. Tapi kalau seperti ini hitung-hitungannya para jamaah sekalian, kalau agama sudah seperti ini, wah berat ini ya. Ini contoh orang yang belajar agama loh ya. Apalagi orang yang nggak belajar agama gitu. Ya dunia itu ya segalanya begitu. Ya bahkan agama dijadikan komoditi kan. Ini berat kalau begini nih. Ya, kalau kita lihat satu contoh yang orang belajar agama seperti ini, apalagi yang nggak belajar agama. Nah akhir kayak tadi tuh, dia nggak sadar itu seperti sangat mudah Allah itu maaf ya para jamaah sekalian, membuat dia itu meninggal dunia. Ya. Saya datang ya, ada ya salah seorang saya kenal itu punya banyak mobil, rumahnya kalau hitungan saya sih banyak ya setahu saya ya. Tapi kemarin kena COVID di usia yang masih cukup muda, meninggal dunia ya. Saya melihat mobilnya itu para jamaah sekalian, ya Allah mobilnya bagus-bagus begitu, tapi tinggal mati begitu. Ada adanya. Mau adan dulu atau gimana? Hah? Oh berarti beda ya ini, maaf ya, maaf saya nggak tahu ya, maaf. Jadi gini, secara hukum fikih lebih baik terlambat adan daripada dahulu adan. Kenapa? Khawatir kalau belum masuk itu nggak sah sholatnya, tapi kalau udah masuk mundur dikit tuh sah. Ya. Kembali ke masalah kita. Jadi para jamaah sekalian, tapi orang ini baik sih alhamdulillah ya. Dia mengeluarkan miliaran untuk apa? Miliaran untuk dakwah. Ya, untuk ada kajian masyayikh ya, dia keluarkan miliaran ya untuk madrasah-madrasah atau pesantren. Tapi tetap saja artinya dokter dibayar ratusan juta pun 5 hari 600 juta itu nggak bisa menahan nyawa. Nggak bisa menahan nyawa. Artinya para jamaah sekalian, kita ini harus apa? Dunia itu di tangan, bukan di hati. Itu idealnya begitu sih. Ya. Dunia itu apa? Di tangan dan bukan di hati. Tapi ya namanya manusia sekali lagi, kalau innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh, kata Allah Subhanahu wa taala, baik mengeluh. Ya. Kalau kena kejelekan dia ya sumpah serapah. Tapi kalau dapat apa? Harta banyak, dia itu pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Manusia itu megang banget duit itu. Ya, memang Allah sudah memberikan gambar tentang manusia itu. Tapi sekali lagi, ya ini pengingat bagi kami pribadi supaya apa? Kami di sini sebagai dai tentu tidak menjadikan agama sebagai komoditi, dan para jamaah juga tentunya idealnya ya kalau kita bisa menghindari itu, yang dunia nggak mencengkeram hati kita, insya Allah lebih mudah, banyak hal itu menjadi lebih mudah. Nah, para jamaah sekalian, di sini ada beberapa arahan dari Allah dalam surat Al-Hujurat 12. Di sini disebutkan jangan banyak prasangka, jauhilah banyak prasangka. Banyak prasangka jadi masalah ke anak, ke istri dan keluarga. Ya. Suudon, ya. Istri baik-baik dikira selingkuh,
dan yang lainnya. Kemudian, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kau ghibah. Ya. Lisan ini gatal. Ya. Bahkan suami istri pun kadang-kadang kalau udah kumpul di ranjang, ya. Ini karena ada yang tanya kepada kami, bolehkah nggak hukumnya Ustadz? Istri curhat ke suami curhat ke istri masalah-masalah yang dia temui dalam sehari-hari. Ya boleh saja, tapi jangan sampai menyinggung orang lain. Ya, jangan sampai menyinggung orang lain. Maksudnya apa? Kehormatan orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Hadis Jabir bin Abdullah. Lihat di wajah jelas, harta, nyawa, darah, kehormatan itu terjaga, dihormati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tapi sangat sayangkan tadi itu ya. Orang itu menulis atau berucap tapi tidak memperhitungkan apa yang dia tulis dan apa yang dia ucapkan. Termasuk ghibah. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan para jamaah sekalian. Ya, ini secara singkat saja, ya. Termasuk tadi yang saya sebutkan, kalau saya menyebutkan ada orang yang menyuruh kita untuk rekonsiliasi, ya, atau sayang kepada Syiah, sayang kepada Ahmadiyah misalnya, sama seperti sayang kita kepada kaum muslimin, tentu ini bukan ghibah namanya, ya. Imam Nawawi menyebutkan ada 6 hal yang memang dibolehkan seseorang itu untuk dihibah, ya, tentunya. Di antaranya para jamaah sekalian adalah orang yang memang dia itu didolimi. Maka dia ngomong ke polisi, "Pak, tetangga saya ini suka mendolimi saya, ya, suka berbuat onar, bikin keributan, bikin suara bising." Ini nggak ada masalah. Yang kedua para jamaah sekalian, meminta pertolongan, ya. Kita ngomong kepada RT, "Pak RT, Pak RW, ini tetangga saya ini belum kos-kosan, itu ada orang nggak menikah tapi hidup bersama begitu, ya, di kos-kosan itu." Ini bukan termasuk ghibah meskipun kita jelas menyebutkan namanya. Yang ketiga para jamaah sekalian, meminta fatwa. Kita ngomong ke syekh, ke kiai, ke ajengan yang kita percaya keilmuannya atau ke ustadz yang kita percaya keilmuannya, kita menyebutkan aib seseorang, tidak ada masalah. Mau aib suami, mau aib istri, mau aib anak, tapi hanya fokus kepada masalah, bukan ke yang lain. Ya kalau kita mengadukan masalah, misalnya istri, Ustadz atau syekh, istri saya misalnya tidak mau melayani misalnya di ranjang misalnya, ya, cukup itu saja, nggak usah menyinggung masalah istri saya ini makannya banyak, itu nggak ada hubungannya. Hanya fokus kepada hal yang ingin tanyakan, ya, itu bukan termasuk ghibah. Ya, kemudian yang keempat, mentahdir. Ini saya sebutkan, mentahdir itu mengingatkan umat tentang bahaya seseorang, ya. Misalnya saya ngomong nih, ada fulan ngomong begini nih, ya, bahwasanya semua agama sama meskipun dia orang terkenal. Ya, saya ngomong karena memang dia ngomong sendiri di media, itu bukan termasuk ghibah. Ya, jadi kita ngasih tahu masyarakat atau umat, itu namanya tahdir, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang tadi itu, ya. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk memberikan pengarahan kepada umat, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang kelima, kalau seorang itu memang menampakkan kefasikannya atau dosanya, hobi minuman keras, ya, hobi untuk maaf ya para jamaah sekalian, menggoda istri orang misalnya, ya kita ngomong fulan tuh suka menggoda istri orang tuh, karena memang dia terang-terangan juga begitu perbuatannya, ya, ya. Jadi sekali lagi ini termasuk tidak termasuk ghibah. Dan yang terakhir, kita memperkenalkan seseorang. Jadi ada orang itu yang memang dikenal gara-gara aibnya, ya, silakan. Ya. Baik, yang keenam adalah yang terakhir para jamaah sekalian. Seseorang itu dikenal gara-gara aibnya. Jadi kita cari seseorang dari masyarakat tapi orang itu dikenal gara-gara aibnya. Misalnya pincang, juling. Tapi orang kalau kita tanya misalnya, kamu cari siapa? Muhsin. Muhsin yang mana nih? Banyak Muhsin nih di Cimanggu nih. Ada Muhsin yang apa? Muhsin yang pincang, si pincang. Orang kenalnya si pincang tahu.
Oh iya, itu nggak apa-apa. Jadi karena kita bukan sengaja menjelekkan orang ya, tapi memang masalahnya masyarakat taunya ciri khasnya itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk ghibah. Jadi ini para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, keterangan Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan pengecualian dari ghibah yang memang kita perlu hindari. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwasanya jelas para jamaah sekalian, saya atau kami tidak lebih baik daripada Anda sekalian. Jadi Anda mungkin lebih baik daripada kami, dan kami berharap tentunya kami bisa mengikuti perkataan ulama ya. Ulama mengatakan, salah seorang ulama mengatakan, apabila engkau melihat orang lebih tua, maka yakinkan kepada dirimu bahwasanya dia itu lebih baik daripada kamu karena dia telah mendahului kamu dengan iman. Apabila engkau melihat orang lebih muda, maka yakinkan kepada diri kamu bahwasanya dia lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena dia belum melakukan maksiat sebagaimana yang kau lakukan. Jadi tentunya yang jelas ya, kami bukanlah ini pasti ya, bukanlah orang yang terbaik sini, tapi sekedar untuk sharing. Baik, ada pertanyaan mungkin para jamaah sekalian. Ya. Tadi Ustaz mengenai al-wala wal bara ya. Berkasih sayang ya. Saya sering menonton TV Islam. Ya. Jarang sekali dibahas itu. Ya. Apakah karena itu menyinggung orang lain atau bagaimana sehingga agak mungkin sensitif barangkali ya. Terus terang saya jarang mendengar pembahasan mengenai al-wala wal bara di tafsir. Memang selalu tauhid penting ya, tapi yang sisi ini kelihatannya jarang disinggung gitu. Iya. Al-wala loyalitas, al-bar berlepas diri. Jadi gimana ya? Allah memang kalau dikatakan sensitif di Indonesia sensitif. Sensitif. Tapi setahu kami sih Ustaz di pesantren-pesantren membahas ini ya, tapi nggak tahu kalau di khalayak wallahu taala saya nggak tahu persis ya. Bisa jadi saya dibahas, cuma mungkin kan nggak tahu sayanya. Tapi kalau dikatakan nggak dibahas Ustaz juga di masjid, saya nggak tahu persis. Sekali lagi saya nggak berani komentar masalah. Tapi kalau secara di TV misalnya, di TV masalah al-wala dan bara memang minim. Ya tentu karena efeknya apa? Al-bara ini kan maaf dikata secara dohirnya mungkin bisa jadi berefek bagi sebagian orang ya. Kenapa nggak disampaikan? Karena mereka berpikir ini akan berefek kepada perpecahan masyarakat, bangsa yang selama ini padahal nggak begitu juga sebenarnya ya. Cuma memperjelas posisi saja. Kalau kita nggak bahas ini, posisi kita nggak jelas nih, kaum muslimin nggak jelas dengan yang lain. Ya, makanya masalah disuruh jaga gereja, jaga wihara, karena nggak jelas al-baroknya berlepas ini nggak jelas. Ya. Sifat menunjukkan dia itu Islam dan orang lain itu tidak muslim, dan kami punya jarak begitu. Tapi kita punya jarak, tapi ingat Nabi itu hidup di Madinah, tidak semuanya muslimin. Tapi apakah harus bertengkar terus, kemudian harus gontok-gontokan terus? Kan enggak. Sebenarnya piagam Madinah ya itu menunjukkan bahwasanya meskipun ada wala dan bara yang diterapkan Nabi SAW, tapi tetap ada kerukunan. Jadi apa? Salah faham tentang al-wala dan bara itu yang menjadikan seseorang tidak mau menyampaikan. Salah faham ya. Karena dia melihatnya bara itu mungkin dilihatnya dari tekstual, nggak melihat bagaimana penerapan Nabi SAW. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Di situ kan Al-Qur'an jelaskan sebenarnya itu adalah bara itu kan. Tidak engkau dapati orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir itu mencintai orang yang keras terhadap Allah dan Rasulnya. Sebenarnya kan begitu kan. Tapi ya sekali lagi Allah Ta'ala ya, ini perlu disampaikan. Tapi bukan berarti kalau awal dan baru disampaikan nanti pecah belah. Enggak begitu. Sebenarnya enggak begitu. Faktanya enggak begitu. Di Madinah enggak ada masalah sebenarnya. Yang berkhianat siapa di Madinah? Orang Yahudi. Bukan kaum muslimin yang sengaja memecah itu, enggak, orang Yahudi. Membuka jalan kepada orang Quraisy dari Mekah itu untuk apa? Menyerang kaum muslimin di Madinah. Ya. Dalam perang Ahzab ya. Sampai dibikin parit, itu kan ceritanya kan waktu ini habis ya. Kalau ada waktu kapan-kapan kita akan ceritakan. Artinya kaum muslimin dari dulu jangan diajari masalah toleransi sebenarnya.
Al-wala dan barak tetap ada, gumun, gotong royong tetap ada. Jadi sekali lagi ya, mungkin ke depannya ya, mungkin nanti ada ustadz yang rutin ya, atau ada kesempatan lagi kita akan bahas secara khusus masalah al-wala dan al-bara, sehingga jelas posisi kita, sayang kita pun bertingkat-tingkat itu bagaimana, benci kita bertingkat-tingkat itu pun bagaimana kepadaan. Tapi sekali lagi para jamaah sekalian, ingat, tetap kita introspeksi diri kita, jangan itu dasari perasa oh saya lebih hebat dari mereka, tidak sama sekali. Ya, tapi kita dasari rasa sayang ya. Nabi itu keras kepada seseorang, kepada Usama bin Zaid, bukan benci kepada Usama, enggak sama sekali. Karena itu kan orang yang beliau cintai. Tapi supaya dia itu sadar, misalnya. Ya. Termasuk masalah Syiah, masalah Ahmadiyah, kemudian masalah LDI dan yang lainnya. Tapi kita sama sekali tidak bermaksud untuk memecah belah bangsa ini enggak. Tahu Nabi hidup dari zaman dulu di Madinah, berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi sampai meninggal dunia punya utang kepada orang Yahudi, biasa saja sebenarnya. Cuma itu tadi, Islam itu digambarkan ya seperti itu, digambarkan oleh Charlie Hebdo dan yang lainnya, pedang ya. Nabi itu pedofil. Itu gambaran, itu yang diadopsi oleh orang-orang yang belajar di luar, kemudian ya yang punya kebijakan tentunya menerapkan ini. Ini ya tentu kita sekali lagi namanya syubhat, kita lawan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kita ya melawan secara fisik, enggak bisa berhasil gitu. Berat kayak gitu. Ya, tapi itu harus prinsip Islam, al-wala dan al-bara itu harus dipelajari di masjid-masjid dimanapun harus dipelajari. Ya supaya enggak salah kaprah. Baik, ada yang lain? Ya. Ketika pada ranah psikomotorik ini mirip-mirip dengan apa ya, sama ma'ruf nahi munkar. Iya. Semua yang saya lihat di TV, media sosial, pengajiannya umumnya adalah amar ma'ruf. Iya. Ketika dibicarakan nahi munkar ini berbeda Iya. pendapat. Mana? Iya, saya pernah belajar di Mekah itu ada salah satu siswa ketika saya masih kuliah di Mekah, ada salah satu siswa itu dari jamaah yang memang amar ma'ruf saja. Dan antum paham lah jamaah yang amar ma'ruf saja itu ya. Misalnya punya punya waktu tersendiri itu dakwah dan yang lain. Dia mengatakan begini, amar ma'ruf itu seperti cahaya. Kata dia ya, cahaya itu kalau muncul maka kegelapan hilang. Enggak perlu nahi mungkar. Ya. Tapi ini kan maaf ya, menurut akal betul ya. Tapi Nabi penerapannya bagaimana? Nabi itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, bukan hanya memerintahkan untuk orang untuk sholat ya. Bukan hanya memerintahkan untuk orang berzakat, tapi juga nahi mungkar. Nabi itu apa? Kita tahu Nabi melarang cucu beliau makan kurma yang dipungut di jalan. Masih ingat cerita kisah itu? Padahal masih kecil loh ya. Nabi melarang dia padahal masih kecil tuh, nahi mungkar tuh. Ya karena keturunan Nabi kan nggak boleh makan zakat misalnya. Kemudian Nabi juga melarang anak tiri beliau untuk mencomot sana comot sini. Ya gulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mayalik. Jadi betul kata itu tadi, kalau nggak ada nahi mungkar, ya memang amar ma'ruf ini enak, bisa bikin jamaah banyak. Nahi mungkar, ya resikonya dimusuhi banyak orang. Tapi kalau nahi mungkarnya itu kita jelas ya, kita nahi mungkarnya itu dalam koridor yang tepat, kita nggak radikal. Ya dimusuhi orang, iya, tapi nggak sampai dipukul atau gimana sih kalau di Indonesia secara khusus ya. Karena kita harus ingat ya, Pak ya. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Bisa jadi engkau Muhammad membunuh dirimu. Ya, bunuh diri. Karena apa? Orang yang kau dakwai nggak mau beriman. Maksudnya itu Allah memberikan teguran kepada Nabi. Maksudnya nggak usah terlalu diambil hati. Orang nggak mau taat itu nggak usah diambil hati. Kita ngomong ke anak kita nih nggak nurut, kita ngomong semaksimal mungkin nggak nurut, ya sudah. Anaknya Nabi Nuh saja nggak nurut, tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Kita berusaha dulu. Nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia nggak nurut, ya gimana lagi? Kan hati kan tangan Allah. Ya. Kalau kita memaksakan kehendak kita,
Misalnya kan sweeping nih, kita tahu ini melanggar undang-undang. Akhirnya apa efeknya? Jadi kemana-mana kelompok kita, keluarga kita, ya kita kalau misalnya memang dilarang oleh undang-undang untuk sweeping misalnya, ya kita caranya bagaimana nahi mungkarnya? Ya nggak harus dengan apa? Dengan kekerasan tentunya, karena efeknya nanti apa? Nahi mungkar itu ada syaratnya, yaitu apa? Jangan sampai kita menghilangkan mudarat tapi muncul mudarat yang lebih berat. Jadi ada kaidahnya juga, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaidahnya sebenarnya. Cuma ya belum dimaksimalkan ya sosialisasinya. Jadi kalau kita tahu itu nahi mungkar, kita tahu bahwasanya ada kaidah tertentu nggak boleh lebih berat, maka tentu ya efeknya insya Allah nggak akan seberat yang kita. Tapi itu harus ada nahi mungkar. Kalau nggak bisa, karena Al-Quran itu ada amar ma'ruf dan nahi mungkarnya juga. Ya wala taqrabuz zina itu jelas ada nahi mungkarnya. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita hanya amar ma'ruf saja, nggak bisa. Dan tentunya para jamaah sekalian, sekali lagi kita semua akan pergi. Tinggal apa yang akan kita berikan kepada umat setelah kita. Kita menceritakan orang yang hidup ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Mereka pergi, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat itu telah lewat. Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan. Ya. Jadi sama, kita akan menjadi cerita. Badan ini akan hancur dimakan oleh ulat. Tapi apa yang kita tinggalkan itu kembali kepada usaha kita sendiri. Kita ngomong kebenaran, mati, nggak ngomong juga mati. Sama saja. Maka bagusnya bagaimana? Itu pilihan kita sendiri. Ya. Kita menyampaikan kebenaran, ya. Mati, nggak ngomong juga mati. Nggak bisa menunda kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa adkhulal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya berharap para jamaah sekalian, jadi kan sudah waktunya habis. Saya berharap kita kumpul di sini, kita nanti kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berharap kita semua enggak merasakan sedikit pun api neraka. Saya berharap kita semua aman di pertanyaan atau fitnah kubur. Karena kita semua akan mengalami. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian ataupun ucapan. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri kami pribadi dari syaitan Allah taala dan Rasulullah berbersih dari itu. Kami tutup kafaratul majlis. Semoga Allah mengangkat dosa-dosa yang terjadi di masjid ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.